Oke, kita mulai ya. Kak Fria dulu atau langsung Kak Felis? Boleh, Kak Fria dulu. Selamat pagi semuanya anak-anak prajurit muda yang diberkati oleh Tuhan. Terima Pagi, kasih Kak. Pagi Kak kehadirannya Fria. pagi hari ini. Maaf, Kak Fria belum sampai di rumah setelah ibadah di Depok. Hari ini prajurit muda kita akan dilayani oleh Kak Felis dan Kak Eri. Kiranya ibadah kita pada pagi hari ini boleh diberkati oleh Tuhan. Selamat beribadah, Kakak serahkan langsung kepada Kak Felis. Silahkan Kak Felis. Ya, selamat pagi semuanya, adik-adik prajurit muda yang diberkati Tuhan. Senang sekali rasanya Kak Felis kembali pagi ini bertemu dengan adik-adik semua. Ya, ada Ruth, ada Meta Katie, ada Raven, juga ada Nathan juga ya. Mungkin teman-teman yang lain yang juga akan bergabung di YouTube nanti. Kiranya pada pagi hari ini kita boleh beribadah bersungguh-sungguh, menyatukan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih pada pagi hari ini kita rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau nyanyikan sebuah lagu yang mengatakan, yang sudah ada di chat, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu ku tak mampu, Kak Felis tahu kita hari-hari belakangan ini pasti masih diliputi dengan ketakutan, masih diliputi dengan kebingungan dan lain sebagainya, hal-hal yang ada dalam diri kita. Tetapi kita harus percaya dan kita yakin bahwa hanya Tuhan tempat kita berharap, hanya Tuhan tempat kita mencari jawaban. Karena dialah Tuhan yang selalu menggendong kita, yang membelai kita dengan cintanya. Janjinya selalu terbit setiap pagi seperti fajar yang tidak pernah berakhir. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh sebagai rasa ucapan syukur kita juga karena begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika aku hadapi kehidupan ini, ketika ku hadapi kehidupan, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak pernah sendiri. Ku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kak Felis, kesempatan bagi kita untuk berdoa di dalam hati sambil diiringi dengan lembut dari Kak Frenzy. Kita mau katakan dalam hati kita secara sungguh-sungguh, Tuhan, aku menghadapi hari-hari belakangan ini, kadang-kadang aku nggak mampu Tuhan. Tapi aku tahu bahwa hanya Engkaulah tempat jawabanku. Aku tahu betul Tuhan bahwa aku tidak pernah sendiri. Aku tahu bahwa Engkau akan menggendongku. Aku tahu tangan-Mu akan membelaiku dengan penuh cinta. Karena aku tahu janji-Mu yang tambah.
Dan aku tahu Tuhan, betapa dalam Engkau mengasihiku. Aku mau bersyukur Tuhan untuk semua hal yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku. Karena aku tahu bahwa itulah yang terbaik yang Tuhan sediakan untukku. Kita bikin lagu ini sekali lagi. Ya, sungguh-sungguh katakan dari dalam hatimu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak sendiri, aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku, tanganmu membelaiku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti sungai yang mengalir, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan ketika kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi dalam kehidupan kami. Satu hal yang pasti yang kami tahu, bahwa kami tidak pernah sendiri. Karena kami memiliki Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau Allah yang akan menggendong kami. Engkau Allah yang akan membelai kami dengan cinta-Mu Tuhan. Kami tahu janji-Mu seperti fajar yang tidak pernah terlambat. Dan cinta-Mu seperti sungai yang mengalir yang tiada pernah berhenti dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap hal yang kami lalui dalam kehidupan kami. Kami tahu dan kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini hati kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hati kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Tuhan memberkati ibadah prajurit muda pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Karena kami percaya bahwa Tuhan akan beserta dengan kami sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Berkati bagi Kak Felis, bagi Kak Fransi, Kak Eri, juga Kak Fria dan Kak Hendrik yang akan melayani pada pagi hari ini. Kau urapi setiap pelayanan kami Tuhan, agar membawa kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, ada sukacita pada pagi hari ini? Kak Felis percaya bahwa setiap kita diberkati oleh Tuhan. Kita mau nyanyikan satu buah lagu yang mengatakan terima sukacita surga. Karena kita percaya bahwa kita masing-masing menerima sukacita dari surga. Nah, teksnya sudah Kak Felis bagikan via chat.
Ya, bisa dibaca masing-masing. Terima sukacita surga itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Kita nyanyikan lagu dengan sukacita. Masuklah kita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata, sukacita surga, sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga sukacita. Ada sukacita pada pagi hari ini. Selamat bergabung untuk Evani ya. Kak Felis percaya, Kak Felis lihat dari wajah-wajahnya ada sukacita pada pagi hari ini. Ada yang menyampaikan kesaksian pada pagi hari ini sebelum kita melanjutkan ke lagu berikutnya? Kak Felis kasih kesempatan bagi siapa saja, mau bersaksi boleh, mau bernyanyi boleh, mau bermain musik boleh, mau berpuisi boleh, mau apapun boleh untuk memuliakan nama Tuhan. Silakan ada yang mau bersaksi atau menyampaikan pujiannya. Silakan di unmute. Ada? Belum ada ya? Tio, mau bersaksi? Yang lain? Belum? Oke. Kalau belum ada yang mau bersaksi, lagu yang kedua ini kita akan nyanyikan bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Lagunya begini, kami yang telah ditebus, ya. Ini mungkin ada nggak tahu sudah bisa semua atau belum lagunya. Kalau belum kita belajar sama-sama, ada teksnya. Silahkan nyanyikan lagu ini. Nggak akan ada yang dengar kalau suaranya salah-salah atau fales-fales karena di mute. Tapi kita mau puji Tuhan dengan sungguh-sungguh dari dalam hati kita. Walaupun mulut kita tidak didengar oleh teman-teman di sini, tetapi Tuhan yang dengar apa yang keluar dari mulut kita, apa yang keluar dari dalam hati kita. Kemarin Kak Felis berbincang dengan seorang teman yang tinggal di Singapura. Hari ini di Singapura sudah beribadah secara offline di gereja, tetapi mereka punya sebuah peraturan bahwa mereka tidak boleh bernyanyi di dalam gereja.
mereka hanya disetelkan lagu, video orang bernyanyi, tapi mereka nggak boleh nyanyi, mereka harus bernyanyi dari dalam hati. Artinya apa? Artinya kalau kita bernyanyi dari dalam hati kita, Tuhan apa yang nyanyikan di dalam hati kita, ya, apa yang keluar dari mulut kita, apa yang keluar dari, dan Tuhan senang sekali karena pagi ini ada anak-anak prajurit muda yang mau sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kata-katanya lagu ini begini ya, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Kita harus berlari sampai tujuan, yaitu mendapatkan mahkota kekal. Yuk kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kami yang tebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kasih-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi kita katakan lagu ini. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait suci-Mu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Tuhan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kak Felis percaya kemanapun prajurit muda Korps 1 Jakarta pergi, Tuhan akan menyertai dan akan menjadikan kita saluran berkat-Nya. Amin. Iya. Sekarang kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Sebentar Kak Felis akan share lagunya. Kita mau katakan, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup
dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau kita hidup, kita mau hidup, kita tetap menyembahnya. Kita tidak bisa menjauhkan kita dari kasih-Nya. Kita mau katakan selama kita hidup, kita mau hidup baginya. Mata kita tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Kita katakan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Doa dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Eri. Waktu tempat saya persilakan. Unmute dulu, Kak. Ya,
Terima kasih buat Kak Felis dan Kak Fria untuk kesempatan yang diberikan buat saya. Sebelum kita firman Tuhan, kita akan satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada siang hari ini Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu. Tuhan memberkati kami masing-masing, dan biarlah firman-Mu ini dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Tinggal beserta dengan kami Tuhan, berkati buat hamba yang akan, biarlah Roh Kudus Tuhan akan berbicara dalam hamba dan dapat menjadi berkat buat kami semua yang akan mendengarkannya. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih buat kesempatan pada siang hari ini saya boleh bertemu dengan adik-adik atau rekan-rekan dari gereja. Sudah hampir berapa bulan kita tidak ketemu di gereja, tapi puji KRI mau Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Ada satu ayat yang menjadi perenungan kita pada siang hari ini yang terambil dalam Kejadian 50 ayat yang ke-19 yang mengatakan, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang membalas atau mengampuni. Kalau kita berbicara tentang mengampuni, pasti itu sangat sulit buat kita sendiri ya. Apalagi kalau orang itu sudah menyakiti kehidupan kita atau menyakiti pribadi kita. Tetapi kita belajar dari Yusuf pada siang ini bagaimana dia diperlakukan tidak adil oleh keluarganya, oleh kakak-kakaknya. Bagaimana proses itu dia ikutin, lalu dia ikutin proses yang dilakukan oleh kakak-kakaknya terhadap dirinya. Pada saat kakak-kakaknya membenci dia dijual oleh kakak-kakaknya, dan akhirnya dia menjadi dia dijual dan dia ikut untuk luar biasa seperti itu. Dia dipercayakan untuk mengambil bagian di dalam kerajaan. Nah, adik-adik, bagaimana Yusuf melakukan itu semua? Dia tidak bersungut-sungut, dia dengan senang hati dia melakukan itu karena dia tahu bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam kehidupannya. Pada saat mereka, keluarganya kelaparan, Tuhan menyediakan, Tuhan sudah mempersiapkan Yusuf dengan luar biasa. Karena pada saat itu keluarganya datang, kakak-kakaknya datang untuk meminta makanan yang pada saat itu adalah orang Mesir memiliki hal itu. Mereka sudah mengetahui bahwa akan terjadi kelaparan yang dahsyat, sehingga Yusuf meminta orang-orang yang ada di Mesir untuk menyimpan atau menyimpan makanan itu. Mereka mengisi lumbung-lumbung mereka sehingga mereka tidak akan terjadi kelaparan. Tapi di negeri-negeri lain mereka mengalami kelaparan itu. Nah, saat ini kita belajar bagaimana Yusuf waktu saudara-saudaranya datang, dia tahu kalau itu adalah kakak-kakaknya.
yang datang pada saat itu untuk membeli makanan kepada orang yang ada di Mesir. Dan Yusuf adalah orang yang dipilih Firaun untuk menjadi yang memegang untuk Mesir pada saat itu. Nah, Yusuf dengan senang hati dia melihat bahwa itu adalah keluarganya, gitu ya. Dia tahu itu bahwa keluarganya. Tapi Yusuf tidak memiliki hati yang benci atau dia ya udahlah itu kan saudara saya gitu. Saya nggak usah karena mereka yang sudah membuang saya, mereka yang sudah menjual saya sehingga saya harus jauh dari keluarga saya, dari orang tua saya gitu. Tapi Yusuf tidak memiliki hal itu. Di hatinya tidak ada hal seperti itu. Yusuf memberi makanan kepada mereka, malah uang yang mereka bawa Yusuf kembalikan lagi buat mereka. Yusuf adalah orang yang luar biasa yang Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah atur dalam kehidupannya, bagaimana dia tidak membalas, karena dia bilang bahwa pembalasan itu bukan dari saya, pembalasan itu adalah Tuhan yang menentukannya. Kalau bukan Tuhan yang mempunyai rencana buat kehidupannya, mungkin keluarganya akan mati kelaparan. Yusuf begitu luar biasa hatinya, dia tidak membalas, tetapi dia malah mengampuni. Pada saat orang tuanya, bapaknya meninggal, kakak-kakaknya bilang, kalau bapak saya meninggal, pasti nanti Yusuf akan melakukan atau membalas kejahatan yang sudah kita buat kepada dia. Tetapi Yusuf tidak melakukan itu. Dia malah mengasihi kakak-kakaknya, dia malah berjanji kepada kakak-kakaknya bahwa dia akan menghidupi keluarga mereka, dia akan memberikan makanan kepada keluarga mereka. Adik-adik, satu hal yang kita tahu bahwa pada saat kita disakitin oleh orang lain, kadang kita akan membalasnya ya. Kalau kita disakitin orang lain, wah saya harus membalas orang itu biar juga dia juga merasakan apa yang dia rasakan. Kita seringkali menganggap bahwa pembalasan itu adalah hak kita, padahal bukan. Pembalasan itu Tuhan yang mengaturnya. Tuhan yang akan dengan kita berdoa buat orang itu sungguh melakukannya, kita benar-benar hati kita terbuka, kita mengampuni, kita tidak membalas, pasti pembalasan Tuhan yang akan melakukan buat kita. Tuhan itu mengajarkan kepada kita untuk saling mengampuni. Tuhan juga mengajarkan kita agar kita tetap memiliki mustahil dan berat untuk dilakukan oleh kita. Itu sendiri pernah kakak alami ya, waktu ada seseorang yang menyakiti hati saya, dan itu luar biasa gitu ya. Itu terkadang menjadi akar pahit di dalam kehidupan kita. Jadi kita kadang-kadang tidak akan jadi berkat, walaupun kita ketemu orangnya, kita menganggap ya udahlah gitu. Kita masih menyapa dia, tapi kita punya akar pahit dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita, walaupun kita ketemu orangnya, kita berbicara, tapi masih, oh lihat, nah, kamu nanti ya, kamu akan dapat balasannya gitu. Tapi hari ini kita belajar bagaimana bahwa pembalasan itu bukan hak kita. Kalau kita berdoa, kita menyerahkan rasa sakit hati kita sama Tuhan, biar Tuhan sendiri yang membalas itu. Jadi kita berbicara sama orangnya, akar pahit itu yang ketidaknyamanan kita itu akan hilang gitu ya. Kita benar menyerahkan itu kepada Tuhan gitu. Karena kadang-kadang itu sulit sekali kita lakukan untuk bagaimana kita mengampuni. Belajar memaafkan itu ya kalau kita cuma bicara, ya udah saya maafin gitu. Tapi belum tentu ya dalam hati kita benar-benar kita memaafin orang itu. Itu sulit banget kita lakukan. Tapi kalau kita tetap yang tadi kayak bilang bahwa kita harus benar-benar nih
kita berdoa, kita meminta Tuhan, Tuhan tolong bantu saya untuk dapat mengampuni orang itu. Walaupun kita tiap hari ketemu orang itu, kita nggak akan punya rasa dendam lagi, kita tidak akan, ya udahlah, kita bilang, karena pembalasan itu bukan hak kita. Tuhan yang akan mengaturnya bagi kehidupan kita. Karena waktu kita mengampuni, itu ada sesuatu yang lega dalam kehidupan kita. Waktu kita benar-benar mengampuni, itu ada sesuatu yang hilang, yang rasanya kayak udah ada sukacita lah gitu kalau kita benar-benar mengampuni orang itu gitu. Bagaimana kita harus menyadari bahwa bagaimana Tuhan juga sudah mengampuni kita. Waktu kita sering salah, kita sering melupakan Tuhan, waktu kita membuat kesalahan yang kadang membuat hati Tuhan terluka, Tuhan itu sudah mengampuni kita. Tuhan tidak lagi mengungkit-ungkit, oh kamu punya salah seperti ini sama saya. Itu enggak. Tapi Tuhan mengampuni kita. Dengan apa? Dengan Tuhan memberikan nyawanya buat kita. Tuhan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Bagaimana kita seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk tidak membalas, tetapi kita mengampuni apa yang orang lain sudah lakukan dalam kehidupan kita. Sekarang Kakak Eri menyerahkan semuanya sama adik-adik. Kita tinggal memilih apakah kita mau mengampuni dengan sungguh-sungguh atau kita membalas orang yang sudah menyakiti hati kita. Itu semuanya tergantung dalam kehidupan kita. Kita yang dapat memilih itu. Saya harus mengampuni atau saya harus membalas orang itu. Itu tergantung dari pribadi kita masing-masing. Tapi kalau kita benar-benar mengundang Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita, pasti kita tidak akan membalas hal itu. Yang sudah buat dalam kehidupan kita, ya sudah, kita berdoa saja, pasti Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita ataupun orang yang sudah menyakiti hati kita. Seperti tadi Yusuf, bagaimana dia dengan lapang sudah menyakiti hatinya, yang sudah membuang dia keluar dari keluarganya, menjauhkan dia dari keluarganya. Tapi Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan Yusuf. Bagaimana Tuhan melakukan hal-hal yang begitu baik dalam kehidupan Yusuf. Kalau itu adalah rencana Tuhan, sehingga Yusuf dapat bertemu dengan keluarganya, dia dapat membantu keluarganya, sehingga keluarganya dapat hidup lagi bersama-sama dengan dia. Dia tidak ada rasa dendam sama sekali. Padahal kalau kita lihat dari cerita Yusuf itu, sakit hatinya pasti benar-benar sungguh luar biasa gitu. Waktu dia dibuang, dia dijual ke orang Mesir, dan dia mengikuti rencana-rencana Tuhan dalam kehidupannya, sehingga dia dapat melihat bagaimana rencana Tuhan dalam kehidupan Yusuf yang luar biasa. Nah, adik-adik, Kakak Eri tak yakin dan percaya bahwa hari ini pun kita memiliki hal yang sama yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan kita. Tinggal kita yang memilih, apakah kita akan tetap mengampuni orang yang menyakiti hati kita, atau melukai hati kita, atau kita akan membalas. Karena pembalasan itu sebenarnya bukan hak kita, tapi Tuhan yang mempunyai yang memiliki kemampuan, yang memiliki hak untuk membalas itu gitu. Kalau kita berserah terus, kita melakukan yang terbaik buat Tuhan, pasti Tuhan akan tetap menolong dan memberkati kita untuk memampukan kita melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya, adik-adik, terima kasih karena hari ini Kak Eri senang ya boleh ada bersama-sama dengan adik-adik PM. Terima kasih untuk Kak Fria dan juga Kak Felis yang sudah memberikan kesempatan buat Kak Eri. Biarlah hari ini kita sama-sama belajar untuk dapat mengampuni,
untuk dapat mengasihi orang-orang yang tidak menyukai kita ataupun orang-orang yang menyakiti hati kita. Biarlah kita senantiasa dimampukan Tuhan untuk memiliki kasih yang luar biasa yang Tuhan sudah ajarkan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kak Fria atau Kak Felis, saya serahkan kembali. Ya, Kak Eri, terima kasih banyak atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Satu hal yang Kak Felis pelajari tadi, bahwa ketika mengampuni, Tuhan yang akan membalasnya untuk kita, ya. Kak Felis pernah dapat suatu perumpamaan mengenai mengampuni itu seperti mencuci mobil atau mencuci baju. Berarti sebuah hal yang kita akan lakukan terus menerus, berhenti dalam kehidupan kita. Adik-adik semua, kita akan menutup ibadah prajurit muda ini dengan perjanjian prajurit muda, ya. Kak Felis mau undang kita semua untuk bangkit berdiri. Sudah ada di layar perjanjian prajurit mudanya. Sebelum nanti Kak Fria akan tutup, kita akan mengucapkan perjanjian prajurit muda bersama-sama, ya. Oke. 1, 2, 3. Haleluya. Perjanjian prajurit muda. Sesudah meninggalkan dosa, maka sekarang saya berharap kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Saya berjanji dengan pertolongan Tuhan akan hidup sebagai anaknya yang dikasihi dan dengar-dengaran, serta menjadi prajuritnya yang setia, berjuang dan menolong orang lain untuk menjadi pengikutnya. Saya berjanji untuk berdoa, membaca kitab suci, dan berpantang meminum minuman keras, tidak merokok, dan berusaha hidup suci, jujur, dan benar. Haleluya. Kak Fria akan menutup ibadah prajurit muda pada pagi hari ini dengan doa. Ya, terima kasih banyak Kak Eri dan Kak Felicia untuk pelayanannya pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kehadiran adik-adik pada pagi hari ini. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan saat ini. Kami telah memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan, terlebih kami telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Eri, bagaimana kami harus mengampuni, mengasihi orang yang menyakiti hati kami atau yang tidak menyukai kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukannya, dapat mengasihi orang yang menyakiti hati kami, bahkan hati kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelayanan Kak Felis dan Kak Eri serta Kak Fransi pada pagi hari ini. Tuhan Yesus kiranya akan mengembalikan berkat yang berkelimpahan dalam kehidupan mereka pribadi, secara keluarga ataupun pekerjaan dan pelayanan. Tuhan Yesus kiranya akan memberkati. Berkati juga adik-adik yang sudah boleh hadir pada pagi hari ini. Berkati pendidikan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati apa yang mereka rindukan dan apa yang mereka cita-citakan. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan memberkati anak-anak Tuhan yang selalu berserah kepadanya. Kami berdoa juga untuk 1 minggu yang akan kami jalani. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menyertai, memberkati kami masing-masing, dan persatukan kami, kumpulkan kami kembali minggu depan dalam ibadah online dilakukan baik secara Zoom ataupun baik secara YouTube. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami masih boleh bertemu satu dengan yang lain walaupun hanya melalui online. Kami bersyukur untuk kesempatan yang baik pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat anugerah-Mu. Berkati juga teman-teman kami yang lain yang tidak bersama dengan kami, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan Yesus tetap akan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji dan termulia Tuhan. Berkati kami sepanjang sisa hari ini. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, terima kasih banyak.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih loh Meta. Ruth, makasih. Nathan. Revan, Tuhan berkati ya Revan. Maria. Selamat pagi. Tante Maria. Terima kasih Tio. Terima Pagi, kasih. Kak. Kak, ada yang mau ditanya. Leon Evan. Ya, Tante Maria. Hai. Tante